Kaum muslimin, sekarang yuk kita jelaskan apa jawaban Nabi ketika beliau ditanya tentang kapan kiamat itu akan terjadi, tanda-tandanya. Nah, jawaban Nabi ini kita langsung lihat realita yang ada ya Bapak Ibu. Jawaban Nabi Muhammad, antalidal amatu rabataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan. Jika engkau nanti menemukan suatu zaman, orang yang hidup pada zaman itu sebelumnya mereka ini kere-kere, miskin-miskin. Mereka hanya para penggembala ternak, tidak beralas kaki dan bertelanjang dada. Saking miskinnya Pak, sendal pun nggak kebeli gitu ceritanya. Bertelanjang dada. Tiba-tiba saja mereka menjadi kaya raya dan mereka sangat berkuasa. Lalu mereka berlomba-lomba serta berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Jika zaman itu sudah engkau temukan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Gitu loh Pak, Ibu. Laki-laki ini pergi. Ini hadis riwayat siapa tadi? Hadis riwayat siapa tadi? Imam Muslim. Jangan lupa hadis ini sahih. Di hadis Imam Ahmad, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu bertanya langsung kepada Rasulullah. Qila, Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sebenarnya siapakah yang kau maksud? Kaum yang dulunya kere, miskin, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, penggembala ternak, tiba-tiba menjadi kaya raya dan sangat berkuasa. Lalu mereka berlomba-lomba dan saling berbangga-bangga mendirikan gedung-gedung yang tinggi-tinggi, dan itu adalah tanda sangat dekatnya kiamat akan terjadi. Ya Rasulullah, siapakah yang engkau maksud itu? Jawaban Nabi singkat saja, humul Arab. Mereka adalah bangsa Arab. Ayo kita lihat realitas sekarang. Mari Bapak Ibu, kita lihat realitas sekarang. Dulu negeri Arab sebelum minyak bumi ditemukan kaya raya atau miskin? Miskin ya. Namanya masih satu ketika itu, Jazirah Arab. Miskin. Negeri yang panas, gurun Sahara yang luas ibarat tak bertepi, gersang padang pasir yang sangat-sangat tandus. Jadi mau diharapkan apa di situ? Tapi coba lihat Bapak Ibu, ketika minyak bumi ditemukan, Arab langsung menjadi negeri yang kaya raya. Nggak puas kita kalau kita ngomong kaya raya, tapi kaya raya. Menjadi negeri petrodolar. Bapak, Ibu, dan akhirnya mereka mendirikan negara sendiri-sendiri menjadi 7 negara. Kalau dulu namanya masih satu, Jazirah Arab, sekarang menjadi 7 negara. Kuwait, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Oman, dan Yaman. Ini dia. Dan coba kita lihat apa yang dibuat oleh negara-negara Arab ini sekarang di kota-kota besar mereka. Yang paling dekat di hati kita dulu, Mekah. Coba lihat Mekah, apa yang dibangun oleh kerajaan Arab Saudi sekitar Masjidil Haram Bapak Ibu. Gedung-gedung tinggi pencakar langit. Keren abis Pak, tinggi, mewah-mewah, dengan harga, dengan teknologi, dan dengan fasilitas yang Masya Allah. Di Mekah itu. Tahun 2020 direncanakan selesai, kemudian akan menjadi bangunan kota terindah termahal di dunia. Madinah Al-Munawwarah, lihat sekarang. Sekeliling Masjid Nabawi sudah dibangun hotel-hotel tinggi-tinggi, besar-besar, megah-megah, bintang 5 sekitar Masjid Nabawi. Sehingga Masjid Nabawi kayak tenggelam oleh hotel-hotel tersebut Pak. Kalau kita masuk Madinah sekarang ini, sudah terhalang Masjid Nabawi itu oleh hotel-hotel tersebut, tinggi-tingginya. Sekarang lihat Riyadh, ketika Salman dulu naik menjadi gubernur di Riyadh, maka kota Riyadh langsung disulap menjadi kota metropolitan ala Eropa dengan khasnya gedung-gedung tinggi pencakar langit di Riyadh. Jeddah, Allah jangan ditanya lagi Jeddah lah. Jeddah itu dulu negeri bebatuan, gersang dan panas, tetapi sekarang sudah menjadi pusat perbelanjaan Timur Tengah dan persimpangan Timur Tengah, Jeddah. Lihat negara tetangganya, Kuwait Pak. Seluruh kota-kota besar di Eropa minder dengan kota yang ada di Kuwait sekarang ini. Kemajuan teknologi serta
gedung-gedung tinggi pencakar langitnya di Kuwait. Keren, Pak. Silakan lihat kota Doha. Di mana itu kota Doha? Ibu kota Qatar. Kemarin saya baru pulang dari Qatar. Alhamdulillah, saya sempat syuting di Doha itu, Pak. Takjubnya luar biasa. Bagaimana bisa negeri seperti itu kemudian diciptakan, disulap menjadi negeri dengan bentuk kemegahan, gedung-gedung tinggi pencakar langitnya dan mewah-mewah kaum muslimin. Dan sekarang pembangunan di Qatar gila-gilaan, Pak. Targetnya 2022 sudah menjadi kota percontohan seluruh dunia. Masya Allah. Nah, kaum muslimin, coba lihat Abu Dhabi. Nah, apalagi Abu Dhabi ya. Sampai hari ini Abu Dhabi dinobatkan sebagai kota terindah, kota mimpi, ya, kota termegah dengan teknologi serba canggih hari ini. Abu Dhabi, Pak. Gedung-gedung yang ada di Abu Dhabi minder semua kota yang ada di Amerika, yang ada di Eropa. Dan sekarang lihat lagi sebelahnya, Dubai. Siapa yang nggak kenal dengan Dubai? Gedung tertinggi nomor 1 di dunia bukan di Tokyo, bukan di Hong Kong, bukan di Sydney, bukan di Melbourne, bukan di Paris, bukan di Hawaii, bukan di mana-mana, tetapi ternyata di Dubai. Gedung tertinggi nomor 1 di dunia ini namanya Burj Khalifah. Ketinggiannya adalah 828 meter. Masya Allah. Udah pernah belum naik ke gedung setinggi itu? Tapi buka di YouTube, insya Allah bisa lihat. Lihat di Google bisa nampak. Nah, apakah sudah selesai, Bu? Perlombaan membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi di Arab? Belum. Sekarang ini di tepi Laut Merah sedang berlangsung pembangunan gedung tertinggi nomor 1 di dunia yang akan mengalahkan rekor gedung yang ada di Dubai. Kalau di Dubai berapa tingginya? 828 meter ketinggian yang ada di Dubai. Namanya Burj Khalifah yang di Dubai. Sekarang yang di Jeddah di tepi Laut Merah ini sedang berlangsung pembangunan gedung yang mengalahkan gedung di Dubai itu, namanya Kingdom Tower. Dibangun oleh orang terkaya nomor 5 di dunia, Pangeran Al-Walid bin Talal. Tahukah Bapak Ibu berapa direncanakan ketinggian gedung ini? 1,2 kilometer. Sampai ke awan itu. Sebenarnya rencana semula adalah 1,4. Tapi diputuskan, para pakar dan ahli pembangunan gedung-gedung tinggi dunia sepakat mengatakan limit terakhir boleh membangun gedung ketinggiannya tidak boleh lebih dari 1,2. Akhirnya hanya sebatas itu. Menghabiskan dana 120 triliun rupiah kalau uang kita. Lebih. Pernah ngeliat uang sebanyak itu belum? Kira-kira berapa nolnya itu, Pak? Dapat nolnya aja jadilah. Direncanakan gedung ini paling cepat selesainya tahun depan, 2018. Bisa jadi lebih. Arab dulu miskin, kere, tapi mendadak menjadi kaya raya dan mereka berlomba-lomba serta berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Jika zaman itu sudah engkau temukan, kata Rasulullah, maka jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat.